Aru, videonya nyalain, Bro. Saya. Nah, Oke, sebentar. Tak share dulu ya di live ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita sesuai dengan jadwal kita untuk Papercraft Design Coaching. Malam ini season yang ke-7 ya. Sudah ada Mas Arungga nih. Ya, Mas Arungganya siap? Standby suaranya, Mas. Oke, Mas Arungga ini tinggal di Mojokerto ya, Mas ya? Iya. Tinggal di Mojokerto. Oke, ini baru Mas Arungga juga baru lulus nih. Dari mana Mas lulusnya, Mas? Kalau boleh tahu, Mas? Universitas Airlangga dari UNER. Erlangga. Ambil apa, Mas, di sana, Mas? Hukum. Hukum. Oke, mantap. Jadi lawyer nih kayaknya nih ya. Iya. Amin. Semoga ya. Amin. Oke, Mas Arungga, mungkin sebagai pembukaan 5 menit aja sih cukup. Boleh cerita agak sedikit tentang apa? Pertama kali Mas Arungga kenal Papercraft, terus juga sejak kapan nih udah kenal Perikertas? Silakan Mas Arungga. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Arungga Pastarsyah, biasanya dipanggil Arungga atau ya kalau di Zoom ya Aru juga. Nah, dari mana saya kenal mengenai Papercraft, paper model ini sebenarnya dasarnya dari SD, dari kecil sebenarnya, udah dari lama. Nah, ini dulu kan di majalah Bobo sama majalah XY Kids kalau yang dulu itu ada bonus isinya Papercraft mobil VW. Nah itu akhirnya akan saya rakit. Terus lama-lama makin berkembang ya akhirnya sampai jadi sekarang ini jadi semakin besar ya sekarang ini. Nah kemudian dari mana kenal Perikertas ini sebenarnya ya sama udah dari lama juga dari zaman SD. Itu di Kaskus kalau nggak salah. Nah, kan ada thread-nya Perikertas sendiri. Nah, itu jadi silent reader lah sampai selama itu. Sampai akhirnya pindah ke Facebook. Ini akhirnya saya gabung tahun 2019, 18 atau 19 gitu. Pokok zaman COVID lah. Itu baru aku masuk ke grup aktif di grup. Jadi itu sekian. Oke. Berarti udah lama juga ya kenal Papercraft ya, malah dari SD ya. Iya. Dari SD aja udah main Papercraft nih. Oke, Mas Arungga hari ini mau coba ngasih coaching pakai SketchUp sama Inkscape ya? Iya, betul. Oke, rencananya mau bikin apa nih Mas Arungga nih? Tapi sorry teman-teman nih, perlu info juga nih Mas Arungga ini kalau di grup nih spesialis militer nih kalau saya perhatiin nih. Saya jarang ngelihat yang lucu-lucu nih kayak Pokemon gitu, kayaknya saya nggak pernah ngelihat nih. Di sana selalu serius kalau saya lihat nih. Kenapa nih Mas Akunya yang Arungga? lucu. Soalnya aku Kalau yang boleh tahu lucu. kenapa ya? Kau suka yang militer semua ya di sana ya? Ya, sebenarnya alasannya simple. Model militer itu sebenarnya Simple ya? kalau di kendaraan itu, kalau kendaraan darat simple. Jadi kayak misalnya truk tank itu kan banyak sudutnya, jadi nggak terlalu bulat gitulah, kecuali tank Rusia itu ngurus lah. Nah tapi kan paradoks, soalnya saya juga hobi pesawat militer. Nah masalahnya pesawat militer itu paling banyak alasannya satu sebenarnya, kecil bentuknya. Kecil, jadi misalnya di skala 1/72 paling 10 cm jadilah. Kalau pesawat sipil paling sekamar paling. Nah itu alatnya jadi bisa dipindah, disimpan di tempat-tempat yang kecil lah.
Oh, kirain karena dulu pengen masuk TNI nggak jadi gitu. Ya itu juga sih, itu juga. Oh, termasuk juga ya? Oke, Mas Arungga, mungkin bisa di-share screen, SketchUp screen-nya biar kita bisa mulai. Silakan Mas Arungga, waktu dan tempat dipersilakan. Oh ya, sambil ini, rencana mau buat apa nih modeling-nya nih? Malam ini kita mau Modelingnya yang hari ini kendaraan dari polisi, dari Polri. Namanya oke. Alphys Taktika. Nah, ini Oke. biasanya kendaraan ini biasanya dipakai di bentar, tak singkirkan. Nah, ini biasanya alatnya dibuat penyemprot anti huru-hara lah untuk Oke. water cannon. Terkenan. Ini bisa kelihatan ya? Udah Nah, kelihatan semua. Oh ya, sorry, udah kelihatan sih. teman-teman, nanti kalau misalnya selama Mas Arungga, ngasih coaching ini, kalau misalnya ada pertanyaan cukup di kolom chat aja ya, nanti di sesi terakhir baru kita, open untuk tanya jawab. Oke, silakan Mas Arungga. Nah, bentar. Ini ngehilangin share. Nah, nah Ini ini kalau boleh tahu SketchUp berapa Mas Arungga nih? SketchUp yang kalau SketchUp 2022 ya? yang ya. Pro 2022 ya? Oke. Nah, bagaimana caranya mungkin sebelumnya mungkin ada yang tanya dapat SketchUp Pro dari mana? Ya dari bajak yang jelas. Soalnya kan ada duit. Out of the record itu seharusnya itu. Iya sih. Nah, Tapi ini oke, uh, ini dimulai dari reviewnya dulu ya? mm-mm. Oke, Nah, silakan. kemudian selanjutnya, tapi nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut, itu ada 2 plugin yang aku pakai untuk Hmm, unfold, untuk misalnya melebarkan paper modelnya ini menjadi bentuk 2D, yaitu SketchUp namanya Flattery sama ada plugin untuk nge-flatten model. Nah, nanti tak bahas lebih lanjut. Nah, oke. ini di depan ini kan tahap yang paling awal kalau modeling militer atau pesawat atau pokok yang temanya teknik, pada dasarnya ya jelas cari gambar referensi. Nah, biasanya yang paling ideal ya foto dari samping sama depan. Nah, ini karena foto dari depan nggak ada, ya foto dari samping aja. Tapi tak kembangkan dari data-data spesifikasi yang ada. Nah, kemudian ya jelas kita bikin bentuk 3D-nya. Nah, ini ada beberapa perangkat yang mungkin berguna, jelas berguna sih kalau nggak salah. Kalau Ya, menurut ini ada tombol pensil, namanya pensil lines namanya. Nah, ini biasanya buat membentuk garis yang jelas dari satu titik ke titik lainnya. Jadi ya. kayak gini. Ya kayak pensil biasa, kalau misalnya di line atau di pen atau di Inkscape juga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada yang bentuk-bentuk shapes. Itu bisa dibuat untuk bentuk dasar, misalnya kotak atau lingkaran. Nah, ini misalnya bisa buat ban atau bentuk dasar misalnya kayak pintu atau jendela. Itu jendela bisa dipakai lain juga. Nah, kemudian ya jelas, kemudian ada misalnya kalau salah ya pakai penghapus. Kemudian untuk menyorot satu objek kita pakai yang jelas ya ini select ini. Kemudian bagaimana kalau cara kita mengatur ke bentuk-bentuk yang sesuai, yang panjangnya sesuai skala. Nah, misalnya ini panjangnya berapa ya? Belum keluar tuh, Mas? 54 Oh, udah. mm. Oh, Nah, kemudian misal contohnya kita perbesar ke 68 mm. Nah, ini caranya kita gunakan pakai scale. Nah, scale. ini bisa kita lebarkan, kecilkan lagi, kita bisa sesuaikan lah dengan panjangnya ini. Kalau tidak, menurutku kalau dalam hal paper model itu sebenarnya nggak perlu terlalu rinci lah. Biasanya kalau ini kan skala 1:100. Ini di Ya. model aslinya panjangnya 55 meter 6 desi. Nah, ini dikecilkan jadi
1/100 jadi ya cuma 56 milimeter doang. Nah, itu sebenarnya menurutku nggak usah terlalu rinci lah. Pokok Mhm, desimal 0, itu udah cukup sih, nggak usah terlalu oke, mengejar nggak terlalu detail lah. oke. Nah, kemudian ya udah tinggal kita gambar seperti demikian ini. Nah, Mmm. Kayak di-tracing ulang berarti, Mas, ya? Kayak apa, heeh, di-trace ulang gitu ya, gambar jadi ulang ya? kayak kita ini bikin blueprint-nya, bikin cetak cetak Blueprint-nya, oke. birunya, heeh. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Nah, ya kita bikin 3D-nya lah jelas. Oke, Kan oh sebentar, kan bentuknya kayak gini. Nah, ya, misalnya kalau normalnya, kalau kit nah ini ada alat namanya push pull, ini juga sama bergunanya. Misalnya kalau bikin kendaraan, mmm, ini kita bisa bikin sesuai lebarnya dengan yang kita maukan. Jadi misalnya 2 oh, senti, oke, ya jadi kita panjangkan sampai 2 senti. Ada ada di distance-nya ini ada kelihatan. mmm, Nah, masalahnya ya kayak itu tadi, kalau kita tarik, masanya bolong-bolong semua. Nah, itu kalau dari aku, kita jadikan komponen dulu, oke, kemudian kita tracing ulang, kita gambar lagi, kan mhm nanti mhm, contohnya kayak ginilah, Pak, ini. Nah, jadi kan karena nggak ada objek-objek lain yang misalnya kayak pintu ini kan menghalangi. Nah, mhm, ini pokok kita jadikan, kita bersihkan lah dari hal-hal yang apa ya, mengotori jalannya bidang itu, pembangunan kita, heeh. Kita tarik lagi jadi sesuai lebarnya. Nah, nanti kemudian nanti kan bentar, set, karena kita nggak ada karena belum ada tambah-tambahan itu, jadi biasanya bentuknya gini. Biasanya kalau nggak ada tambahan gini biasanya hilang. Jadi kayak mmm, gini. Kalau ini kan masanya udah aku tambah-tambahin. Nah, ini jadinya nggak hilang. Nah, oke. Mas, mungkin boleh dari apa, dari yang tadi dari bentuk utamanya boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman itu dari apa, dari yang bentuk model dasarnya sehingga menjadi kayak yang seperti itu caranya gimana ya, Mas? Tadi kan udah oh ya. ditarik terus setelah itu apa? Heeh, jadi kita punya bayangan nih Hmm. step by step-nya nih, Mas. Nah, ini kita tracing ulang tadi yang gambar Oh, awal. di-trace ulang lagi ya? Oke. Ini masa utamanya ya? Masa utama Ya. si truk ini ya? Oke. Mhm. Jadi mungkin bisa kalau kita analogikan kayak memahat lah. Nah, kan jadi kita bikin bentuk dasarnya, terus kita lanjutkan ke bentuk yang lebih Oke rumitnya. Nah, oke. ini Ini kalau diekstrut dulu ya? Diekstrut dulu mhm, ya? kalau Oke dipanjang aslinya kan 2,2 meter. Jadi oke. kita panjangkan ke 22 milimeter. Oh, berarti ini kita modelingnya sudah skala yang mau kita rencanain ya, Mas? Ya, yang Udah, skala 1/100 tadi ya? Oh, heeh, bukan aktual ya berarti ya? mhm. Kalau Oke oke. aktual, soalnya karena batas toleransi dari SketchUp, biasanya malah kadang lebih rumit lah. Jadi kalau Mmm. dari aku, mendingan kita jadikan skalanya langsung aja. Oh, oke. Berarti tekniknya Mas Arungga ini, modeling di SketchUp ini sudah ditentuin skalanya, seperti itu, Mas, ya? Ya, Oke oke oke. Berarti bukan aktual ya, bukan aktual ukuran aslinya mhm, si model iya, ini ya? Oke iya. oke. Jadi aku Oke sesuaikan skala dulu. oke. Nah, ini Mas udah mulai kelihatan bentuknya nih. Nah, kita pengen tahu nih Mas terus, langkah selanjutnya apa nih Mas? Rodanya dulu kah atau detailnya dulu nih Mas, biasanya nih Mas? Nah, ini kalau sebenarnya juga harus sambil lihat-lihat referensi juga. Soalnya misalnya Oke oke. kalau di dalam referensinya sendiri,
ini ada sedikit apa ngeselop gini, apa namanya itu? Agak miring gitulah bentuk Agak badannya. apa? Nggak kotak banget gitu ya? Iya. Ada miringnya juga gitu ya? Nah, Nah, itu itu kalau gimana tuh? Pakai pakai perintah apa tuh, Mas? jadi set, tarik. Oh, kayak buat itunya apa? Garis Heeh, bantu ya? mhm. Dibuat Terus garis bantu dulu ya. kita misalkan 2 kemiringannya sampai 2 sentimeter lah. Nah, ini Hmm. aku tarik lagi, Mm-mm. aku hubungkan. Nah Hmm. nah kemudian aku sorot semua, aku klik 2 kali kan nanti kesorot dua-duanya. Selama nyambung nanti akan kesorot semua. Nah, Oke. ini aku klik kanan, aku Heeh. intersect. Nah, ini kalau kita intersect nanti bidang yang aku sorot ini akan berpotongan. Jadi Oh, kayak dipotong gitu ya berarti ya? heeh. Oh, Nah oke. nah ini setelah habis itu kita rapikan lagi. Nah, nanti hasilnya ikut miring juga. Nah, kan ini juga miring juga. Ya, nanti kemudian ya kita ulangi juga di sisi sebelahnya, tapi biar mempersingkat waktu, aku skip aja yang ini. Oke. Nah nah, kemudian untuk detailnya sebenarnya bentuknya sama, kita intersect juga. Hmm. Tapi bedanya ini sebentar. Nah, sebentar. Nah, ini ya aku tarik juga. Oh, ini buat ngebolongin ya, Mas ya? Buat Ya, buat dibolongin ya nah, jendelanya ya. pokok nggak usah semua, yang penting bisa itu bisa menyesuaikan gitulah. Nah, ini bentuknya Oke. sama juga. Intersect with model. Nanti hasilnya nah Usah sama yang sampai jelas nembus sama begitu. dirapikan. Heeh. Oke. Nah, nanti Yang sebelah kiri hasilnya belum dipotong juga tuh, Mas ya? ya sebenarnya yang kiri aku ngerjain yang sisi sini, soalnya yang udah selesai yang di sana. Tinggal Jadi di copy aja nanti ya, berarti ya? heeh, heeh. Oke. Jadi kemudian roda-roda itu bisa kita garap sendiri. Nah, kalau roda pakai apa, Mas, biasanya, Mas? Pakai tube atau pakai lingkaran biasanya tekniknya nih? Kalau ini sebentar, jadikan komponen. Nah, ini kita pakai yang shape tadi, tapi pakai yang circle. Oh, pakai circle aja cukup ya. Oke. Misal contohnya diameternya 9 milimeter. Nah, ini Heeh. bisa langsung kita tarik. Oke. Nah, Oke, ini circle aja ya udah bisa ya. tinggal pakai push pull udah kelihatan lah. Oke. Nah, ini kalau mengenai apa masukkan masukkan rodanya ya tinggal kita intersect Oh, juga sama kayak lagi sini. ya. Heeh. Kayak bikin cetakannya lagi ya untuk apa? Nah, Untuk ya. ngebolongin lagi ya Jadi cetakannya ya. Oke. ya kayak analogi yang tadi kayak kita itu kayak mahat gitulah. Nah, ini Oke. tumpuk-tumpuk kemudian sama aku lihat referensi juga. Nah, kan kalau di atasnya ini ada kayak sirine atau dan sebagainya lah. Detailnya ya. Oke. Nah, itu Belum. tinggal tambah lagi lah, dimodifikasikan lagi. Nah, itu juga selain dipakai intersect, itu bisa kita gambar langsung. Jadi kan masih bentuk komponen gini. Nah, ini bisa kita klik double lagi, bisa misal contoh lah kita tak tambah gini. Nah, ini bisa kita gambar lagi. Jadi Oke. sebenarnya lebih simpel lah. Apa bisa lebih luas gitu loh kita gambarnya. Jadi Ya. kalau nggak perlu terlalu tergantung sama intersect gitu. Nah, Oke. ini kan udah aku tambah-tambahin, aku kurang-kurangin. Nah, ini juga di bagian roda ini ada rongga di dalam Nah, mobilnya ini juga aku pakai push pull juga. Jadi ada rongganya gitu buat kendaraannya.
Boleh dicontohin nggak Mas, biar teman-teman juga bisa tahu nih cara apa, Nah, cara bikin kayak coakan gitu tuh pakai apa ya tadi ya, kalau dari yang komponen tadi? copy dari sini. Oh, copy dari tadi ya, apa, dari template ini ya, dari hasil tracing-nya ya? Kalau yang di atas ini udah bisa bisa udah bisa dirapiin sendiri sih pakai penghapus itu. Nah, Tinggal kalau dihapus yang aja, ini oke. kalau yang ini kita pakai push-pull Pakai juga. push juga sama ya? Oke Misal oke. contohnya kendaraannya lebar rodanya 5 Oh, milimeter, oke ya oke, kita tarik kebayang 5 kebayang. milimeter lagi. Kebayang Jadi kebayang. ya 4-4-nya kita lanjutin gitu, jadi bentuknya kayak gini. Oh, jadi nanti per bagian langsung sama ya perintahnya ya, di apa, Iya, di-pull aja ya? iya. Oke oke. Jadi udah Menyesuaikan itu ya, apa Mas, menyesuaikan lebar rodanya juga ya? iya, Supaya nanti ngepas gitu ya dia ya? iya. Oke oke. Terus udah kalau di dasarnya ini tadi kan polosan banget sih ini. Mhm. Ini aku dari drive sih udah tak tambahin ada ternyata di atas ada kayak turretnya gitu, terus di bagian kiri kanan ini Heeh. ono apa itu sirine atau apa gitu, Pak depannya juga. pakai apa tuh Mas, biar apa, tadi pakai kotak aja atau pakai garis juga tuh kalau buat bagian detail-detail ini Mas? Kalau detail itu kalau bentuknya simpel, kita Oh, pakai pakai shape aja rektang aja bisa. ya? Oh, pakai Jadi rektang. tak hapus Coba halus. heeh, contohkan Mas ke bagian yang tadi masih polosan tadi. Jadi kan cuma tak shape gini, Oh, tinggal kotak gitu, terus oke. ditarik lagi. Oke Jadi oke kalau oke, di kebayang kebayang. yang enak kalau di bidang datar emang pakai shape aja cukup. Tapi Mmm, kadang kita juga pakai misalnya juga harus pakai lem, kadang kalau bentuknya agak rumit, misalnya mhm, bentuknya random gini lah. mhm mhm. Nah, ini kan kalau di rectangle kan nggak bisa. Nah, itu kita pakai pensil aja, terus kita tarik lagi. Oke oke oke. Sama ya perintahnya sama ya, pakai extrude itu aja ya? Iya. Oke oke. Nah, Oke, ini Mas Arungga, ini kalau sudah ini kayaknya udah hampir selesai sih modelingnya ya. Biasanya, mhm, texturing dulu apa unfolding dulu nih biasanya nih? sebenarnya ada 2 sih kalau aku. Bisa langsung Oke, texturing atau bisa unfold dulu. Nah, biasanya kalau gimana Mas, biasanya? kalau aku biasanya tak itu sih, tergantung sih. Kalau Mhm. buat pola sendiri gitu, biasanya aku tak warnai dulu lah, tapi kan nggak sampai ke texturing serumit-rumit gitu. Mmm, mhm mhm. Jadi nggak perlu sampai shading-shading gitu, aku biasanya jarang, soalnya nggak ada marketnya. Jadi nah ini kalau tak warnai biasa jadi kayak gini. Nah Heeh. ini pakai sebentar, nah ini ada paint Ini bucket itu, ini bisa pakai paint bucket. oh, pakai paint bucket aja ya, warna warna ini ya, warna yang udah ada di SketchUp-nya ya, warna-warna Nah heeh. dasarnya ya? Oke oke. Nah ini sebentar, bisa langsung misalnya contohnya pakai dark grey. Ya, abu-abu Nah gitu. Oke, bisa langsung disiram di situ ya? heeh. Nah ini kan warnanya abu-abu semua, terus bagaimana kalau bisa kayak gini, bisa Iya, ada beda-beda tuh titik-titiknya warnanya tuh sendiri. Mas, Nah, heeh. itu kita klik 2 lagi, kita edit Oke. ada 2, diklik 2 atau klik kanan edit komponen. Oh, edit komponen. Oke oke. Nah, itu bisa terus kita sorot, kita warnai pakai warna lain. Oh, Contohnya diklik dulu ya Mas ya, bidangnya diklik dulu baru ya, diwarnai ya? Oke oke. sebenarnya bisa langsung sih, kalau nggak salah. Oh, Oh iya, bisa langsung juga. bisa langsung Tapi juga ya? Oke mhm. oke. Nah, jadi tinggal kita warna-warnai terus, terserah sebenarnya mau warna apa juga terserah. Bawah, atas, Mhm. nah kalau ini kan warnanya aku dasarkan sama versi punyanya Brimob, Oh, oke oke, punya warna Brimob dari ya? nah, Oke. ini aku warnain Kayak maunya Brimob nih. sesuai warnanya Brimob, abu-abu, terus bannya merah, depannya merah juga. Mmm, Terus sama warna-warna iya, dari velgnya. apa namanya, lampu juga aku ganti-ganti. Lampu belakang ya? Mhm. Mhm, Oke oke. Sama ya tekniknya ya, satu-satu gitu Mas ya? iya, mhm. Atau Oke. tapi kalau aku mau warnai lagi biasanya
Biasanya itu tak unfold dulu, baru tak warnai di Nah, Inkscape-nya. Mas, ini tadi kan kita langsung ngomongin texturing ya. Ini kalau unfold biasanya Mas Arungga pakai Pepakura atau pakai apa Mas biasanya Mas? Kalau unfold Sampai ke ini bentuk. pakai ada itu, aku pakai plugin-nya dari SketchUp. Nah, mungkin bisa Nah, di-share nih Mas ke teman-teman nih cara dari awalnya Mas, simpelnya dah. Step by stepnya Mas. nah ini kalau aku kan pakai namanya plugin ini namanya Flattery. Jadi bisa Oke. langsung, misalnya kalau istilahnya bisa langsung di tempat lah. Heeh. Jadi kita Nanti nge-upload-nya. di-share ya Mas Arungga ya nama pluginnya tadi Oh iya, di kolom chat aja Mas, nanti diketik. iya. Ada yang nanya nih. Terus ini kalau kita mau unfold, kita jadikan Oke. berbeda sama itunya dulu, sama dari indukannya lah. Kita Oh, jadikan ini klik per kanan. bagian ya Mas ya? Atau Ya, kita bikin per bagian. Soalnya kalau kita copy paste langsung kita unfold, soalnya ikut kadang dari induknya oke jadi oke. kayak gini. Soalnya jadi kayak gini. Iya, ngikut dia. Nah, Oke. ngikut. Nah, ini kita jadikan beda sendiri, kita klik kanan, jadi make unique. Nah, Oke, ini make unique. nanti kalau kita unfold, yang indukannya nggak akan ikut. Nah, ini Oke. kenapa aku bikin dua, soalnya yang pertama itu aku buat referensi. Misalnya, jadi kalau misalnya kalau unfold-nya bisa gak karuan, seenggaknya bisa aku referensikan ke induknya ini, jadi lebih jelas lah. Oke. Nah, kita coba unfold. Nah, kalau ini bisa, sebenarnya ada dua sih. Bisa kita explode jadi bentuk, jadi nggak jadi komponen lah. Jadi sendiri-sendiri gini, atau ya kita edit waktu jadi komponen. Jadi kayak gini. Oke. Jadi kita klik ke part lain yang itu, yang bidangnya sama, yang satu bidang lah. Jadi aku klik ini, terus sampai selesai, sampai jadi. Nah, ini nanti naik terus sampai Dipilih kalau salah satu-satu gitu Mas ya berarti ya? Oke, jadi oke. kalau di engineering di eyeball lah. Jadi Oh. kita liatin satu-satu gitu. Kalau sebenarnya kalau ini lebih tergantung sama orangnya sih. Kalau orangnya teliti, yo pena. Tapi masalahnya orang papercraft itu kudu teliti sih. Nah, Nggak apa-apa Mas, biasanya kan juga kalau nah, misalnya ada yang part yang ketinggalan juga nanti balik lagi ke file sebelumnya, biasa nah ini begitu. kan bisa kita Oke, terusin jadi lah. pilih ya, jadi Nah, selection ya, oke. kan jadinya gini, kita terusin lagi Oh, aja. berarti dia langsung ngebuka gitu ya, langsung apa, ngepecah sendiri gitu ya? Ya, nah terus kalau misalnya ada yang pengen, Mas kalau bikin tabnya gimana? Kan kalau misalnya tak gambar satu-satu gini, yo males sih. Nah, ini ada fitur lagi namanya Add Tabs. Jadi kita tinggal tarik aja. Nah, ini ada tabnya sendiri-sendiri. Oh, ada keluar flapnya, oke oke Nah, oke. tapi Itu bisa diatur juga Mas ya, berapa lebar flapnya gitu? ada keterangannya di Oh, ada measurement keterangannya ya? di pojok kanan ya. Pojok Oh, kanan bawah itu oke ada. oke. Tapi kalau Udah ada aku biasanya kalau skala yang 1/100 ini, kalau dua. kendaraan darat nggak tak kasih tab, soalnya susah, kecil soalnya. Kalau misalnya kita pakai 1/35 atau 1/72 mungkin bisa. Iya, kalau Soalnya 100 kadang kekecilan ya, kasih eh, flap ya. apalagi ini panjangnya berapa ya? 5,6, nggak sampai 5 senti lebarnya ya? HP, heeh. 5 Nggak senti sampai ya. 6 senti. Oke oke. Nah, ini nanti aku terusin jadi gini sebenarnya. Oh, itu hasilnya tuh Mas ya?
Setelah setelah di-unfollow semuanya pakai Ya. plugin yang tadi ya? Oke. Terus Oke, kebayang. mungkin kalau lingkaran ini, nah ini kalau lingkaran gini kan biasanya melingkar gini kan males ya lihatnya. Nah ini kita unfold dulu yang bagian peleknya, Oke. kita pisahkan dulu. Oke, dilepas dulu ya. Oke. Di dua-duanya sih. Ya, itu. Tapi kalau yang di pelek kanan di sebelahnya kita bisa copy paste. Nah, karena sama ya ukurannya pasti ya. iya. Nah ini kita klik 2. Ini ada lagi unfold dari SketchUp ini namanya ada flatten dan Oke, unwrap unwrap. flatten itu ya. Oke. Nah ini bisa kita pakai buat jalan pintas lah, biar agak cepat. Oke. Ini nggak usah direken nih. Nah, Oke. nanti jadinya kayak lingkaran gini. Oh, langsung iya. Langsung Kalau otomatis ini, begitu ya. tapi kadang kalau nggak bersih, ngebersihannya kadang katutan lah dari part di roda pelek aslinya, yang peleknya itu. Ya tinggal di delete aja ya sebenarnya gampang ya. Ya. Tinggal dihilangin aja tuh. Nah ini terus kita rapiin lagi, kita hilangkan semuanya. Nah Oke. jadinya bersih. Kenapa kalau harus kita bersihin? Soalnya kalau kita biarin kayak gini, nanti kita ekspor, nanti gambarnya juga ada garis-garisnya gini. Keluar juga garisnya. Oh, oke. Jadi walaupun gambarnya tak hide itu tetap kelihatan. Nah, makanya akhirnya jadi kayak polosan gini. Oke, polosan. Nah, itu flap penyambungnya juga nggak ada, Mas. Oh, karena skalanya kecil ya. Iya. Flap penghubungnya. Jadi tak skip aja lah untuk masalah flap. Tapi flap itu tergantung selera sih. Itu bisa ditambah kurangin sendiri. Oke. Nah, ini tinggal kita pindah-pindah, kita susun-susun. Oke. Nah, ini kita jadikan komponen sendiri. Oke. Jadi create. Nah, ini tinggal kita klik, pakai ada fitur ekspor ke SVG ya. Oke. Buat nanti pewarnaan ya, Mas ya. Buat texturingnya ya. Oke. Nah, ini udah tak namai apa di bawah. Wah, proyek WIP-nya banyak banget itu. Nah, ini ada contohnya. Ini udah tak save. Oh, udah siap ya. Oke. Mungkin bisa kita lihat nih Nah, hasilnya tapi seperti apa. biar lebih aman, biasanya tak tulis formatnya. Jadi alfisastik. Oh, sekalian ya. Oke. Tapi kalau ini ya nggak usah, udah tak siapkan soalnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita pindah ke nanti aja, Mas, kita selesaikan dulu, nanti kita buka tanya jawabnya. Oke. Nah, kita langsung texturing aja dulu nih. Penasaran nih kita nih. Nah, pakai apa, Mas, softwarenya, Mas? Inkscape ya? Ya, pakai Inkscape. Oke, Inkscape. Nah, ini udah aku siapkan. Soalnya tinggal di-open di Inkscape aja. Di stop screen ini dulu, Mas. Stop share screen-nya dulu, terus kita tolong buka Inkscape-nya. Ya. Oke. Biar kita ganti itunya. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan di kolom chat dulu aja ya. Nanti setelah selesai masa rungganya coaching baru kita buka forumnya. Kelihatan ya? Oke, ini langsung dibuka filenya atau dipanggil dulu, Mas? Biasanya kalau dari Inkscape ini. Tinggal langsung buka aja. Oh, file open biasa gitu ya? Oke. Nah, nanti biasanya Tinggal dipanggil ya? file-file SVG kelihatan. Jadi ini udah kayak yang tadi, di cancel. Oke, ini berarti kita sekarang masuk ke tahap pewarnaan ya, Mas ya? Oke. Oh iya, benar. Nah, ini sebelum aku tahap pewarnaan, biasanya aku nyusun bentuk halamannya dulu. Nah, untuk Mas, ini udah format A4 ya? Nah, belum. Ini nanti belum. ke bentuk
itu nanti kalau misalnya kita ekspor, kita buka filenya, biasanya menyesuaikan ke ukuran hasil SVG-nya. Jadi misalnya Oh, oke, kalau oke. yang di-upload, yang diekspor ini ukurannya misalnya 13 kali 2 cm. Nanti kalau keluarnya di Inkscape, ya 13 kali 2 Sama, cm. sama ya. Nah, Oke, ini bisa kita ganti ke dokumen properties. oke. Mau kita sesuaikan ke format A4-nya ya berarti ya. Nah, Oke, oke. Nah, ini di file ada dokumen properties, Oke. itu kita klik aja. Nah, ini ada menu-menunya, ini langsung ganti aja ke milimeter aja biar gampang. Soalnya nggak main inci saya. Nah, ini kita jadikan ke A4. Nah, ini kan dari di belakangnya udah menyesuaikan. Nah, itu Oke. selanjutnya terserah, bisa dijadikan orientasi portrait atau landscape. Nah, kalau bentuk portraitnya. Nah, kalau ini untuk landscape. Kalau aku biasanya pakai itu sih. Biasanya gini, ini Portrait ya. biasanya aku pakai. Nah, terus bisa, kalau misalnya kan kadang mau ngecek layernya, itu bisa kita pakai checkerboard. Nah, ini kan ada putih-putihnya, ini nanti Iya. kita hilangin aja, tapi nanti aja. Oke. Nah, Berarti ini sudah skala yang tadi 100 ya? Di format udah. A4 ini, Mas? Disesuaikan lagi? Oh ya. Nah, ini biasanya kalau di aku kalau ada di objeknya bisa diatur mengenai itu apa? Tata letak objeknya. Oke. Nah, itu kalau bisa kita tengahkan atau pinggirkan lah. Center kan? Oke, center. Nah, kalau nggak salah di objek, kalau nggak salah. Ya, di objek biasanya ada Ada salin, ya untuk tapi yang jelas nyari dulu, tapi selanjutnya biasanya ke save. Jadi ini kan aku udah oke. nge-save sampai akhirnya aku lupa. Nah, ini bisa, kalau ini kan menurutku udah pinggirannya udah cukup lah, tapi kan Ya, harus ditengahkan. Nah, itu bisa kita kita tengahkan di sumber horizontal atau di vertikal. di senternya ya. Oke, oke. Udah gerak tuh dia. Ini saya tak grup ya. Nah, ini kan bisa tengah. Jadi tengah. Terus kalau di sumber horizontalnya bisa tengah. Jadi tergantung lah. Oke. Atau juga kalau pengen lebih detail lagi, itu ada di objek transform kalau nggak salah. Oh iya, transform. Nah, itu bisa kita ganti posisinya. Jadi kita pindahkan ke tergantung sumbu X-nya. Jadi misalnya Oke. tak pindahkan sumbu 5 meter sama 5 meter. Nah, ini kita Oke. Langsung apply aja ya. Oke. Nah, akhirnya akan pindah. Jadi kalau 50. Nah, nanti juga pindah 5 cm. Iya, bergeser dia ke bawah ya. Oke. Kita balik lagi. Nah, ini untuk pewarnaan, tak sarankan jangan gambar langsung di sininya. Tak sarankan ini dijadikan layer sendiri itu. Oh, terpisah Mas ya layarnya ya. Nah, Oke. ini bisa klik kanan, nggak perlu klik kanan, ada di bawah ini ada tabel warna. Itu tak hilangkan warnanya, jadi tak kosongkan. Oke. Nah, nanti kan nggak ada, Ya, tinggal latar belakang. kosong ya. Yang berarti ya. Nah, ini selanjutnya. Jadi gambar line art ini tak jadikan layer sendiri yang paling atas. Oke, terpisah ya, layar terpisah ya. Nah, biasanya aku kalau pola kamuflasenya nggak ribet, biasanya cuma 3 layer aku buat
Yang paling awal itu file dasar, warna dasar. Terus yang kedua itu decal, jadi lambang-lambang atau angka, Tulisan nomor gitu itu ya. biasanya aku jadikan layer sendiri. Kemudian yang Oke. paling atas itu yang line art. Jadi yang Oke. lainnya ini. Berarti semuanya terpisah Mas ya, layer warna dasar, terus ada dekal, ada tulisan Mm-mm. ataupun logo tuh terpisah semua nanti ya layernya ya. Heeh. Oke, oke. Jadi kita tandai. Wah, ini desainer rajin nih, layar aja dinamain nih. Soalnya kalau nggak gitu nggak apal lah. Kalau saya paling males nih warnain, namain layer. Ini line. Nah, yang garis ini kita pindah ke layer yang garis yang Yang line. paling atas ya. Oke, line. Nah, habis itu aku sarankan itu langsung di lokai. Soalnya Oh biar iya, nggak gerak ya gitu ya. Oke. kemudian kalau fitur-fiturnya sebenarnya sama sih kayak di SketchUp. Soalnya ada pensil, ada bentuk-bentuk. Nah, kalau yang paling berguna menurutku ini ada yang rectangle, yang Circle juga. circle, sama ini Bezier curve. Ini kalau yang curve ini ada pilihan-pilihannya. Ini aku pakai yang regular. Oke. Nah, kalau itu bisa aku buat warnakan ke titik-titik gitu. Terus tak contohkan yang satu jalur gitu ya. Oke. Berarti diteras ulang lagi Mas ya untuk pewarnaan di dasarnya ini ya. Iya. Oke, oke. Dia otomatis snap itu ya, langsung Iya. ngunci ke garisnya itu ya. Ada pilihan buat nge-snap, ada pokok snap Oh, itu ada udah pilihan nih. dimatikan. Oke, oke, oke. Nah, ini Langsung kita kasih warna ya. kita kasih warna. Oke, dah kebayang. Nah, ini kan ada yang hitam ini namanya stroke. Nah, ini yang di bawah ini warnanya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Kayak shift. Nah, shift sama klik kiri nanti kan hilang. Oh ya ya, tinggal dihapus aja ya berarti ya. Jadi kita tinggal terus-terusin aja yang kayak gini. Oke. Sama ya tekniknya sama yang tadi ya, sebelumnya satu-satu juga ya. Tapi ini tak simpelkan jadi aku nggak terlalu detail sampai ke bawah-bawah gini. Oke, oke. Oke. Tinggal di copy ya. Oke, benar. Terus kan kadang ada pertanyaan. Nah, terus kalau yang kayak yang tadi itu, kalau warna-warna yang lebih detail gimana? Ya bisa kita tumpuk lagi. Jendelanya tuh Mas misalnya. Nah, ini bisa kita tumpuk lagi. Oh, tumpuk lagi ya. Kasih layer beda lagi ya. Nggak perlu sih. Nggak perlu. Pokok di satu layer biasanya yang paling atas itu yang paling baru. Oke, oke. Jadi kita ganti ke warna sienna. Oke, oke. Misalnya abu-abu hijau. Nah, itu kalau selama objeknya lebih baru, biasanya paling atas. Nah, jadi lebih itulah, ada perencanaannya lah kalau kita, soalnya kalau misalnya file yang objeknya yang lama gini, tak copy terus paste, biasanya kadang ketumpuk lagi, tapi tekan lagi iku enak soalnya. Iya. Nah, jadi kita tinggal lanjutin aja. Jadi terus kalau misalnya pola warnanya lebih sulit, misalnya ada kamuflasenya, biasanya color ini aku bikin 2 layer sih. Jadi biasanya ada warna dasarnya, kalau terus ditumpuk-tumpuk sampai warna-warna lain. Jadi nah itu biasanya minimal 3 ya. Minimal 3 ya, kalau misalnya kemonya TNI kan ada 3 tuh biasanya tuh, coklat tua sama hijau tua. Tumpuk gitu nanti Mas ya. Ya. Misalnya kemo misalnya coklat atau apa gitulah.
Oke, oke. Terpisah berarti ya? Ini tak pindah ke atasnya base color. Oke. Ya, tapi sebenarnya bisa sih ditambahkan ke sub layernya gitu sebenarnya bisa. Tapi aku biasanya karena biasanya biar lebih kelihatan aku biasanya tak sendirikan sih. Oke. Soalnya kalau sub layer gitu kan leren bukai. Nah itu biasanya aku gak itu sih, gak seranten. Jadi aku bikin layer sendiri. Oke, oke. Terus Mas, masukin tulisan gimana nih, Mas? Tadi kan kalau misalnya kita mau nambah dekal nih, misalnya nama apa kesatuan apa gitu misalnya. nah Tulisan pakai apa, Mas? ini tak pindah ke layer sini. Ini ada Oh, ada elemennya toolsnya ya, ya. ada tools text. Tools text ya. Oke, oke. Tak tulis contohnya Polri. Ini Oke. warnanya tak ganti jadi kuning. Oke. Nah kalau ganti-ganti bisa diganti ada font-fontnya, ada pilihan fontnya. Hmm. Jadi contohnya kalau aku biasanya kalau TNI Polri itu kan fontnya biasanya Amarillo. Nah, Tinggal diskalain aja ya nanti ya ukurannya iya. ya. Lebih mudah ya. Oke. Nah biasanya terus kan bisa kita putar-putar aja ada caranya. Ya. Nah kalau ukuran udah ada sih. Ini kan ada panahnya ini kita Ya, tinggal ditarik tinggal aja ya, kayak scale biasa ya. Oke, oke. kalau sebenarnya ada dua sih. Kalau kita tarik biasa nanti bisa molor. Oh, ya. Nah caranya biar tetap sesuai skala, klik kontrol sama kita tarik. Scale all ya, scale all. Ya, Nah oke, oke. Oke. Oke, oke. terus, nah kalau misalnya logo kesatuan, misalnya Mm, Kesatuan Brimob, itu mm. caranya kita impor aja. Oh, ambil dari Google ya, Mas ya? Ya, kalau bisa filenya itu SVG apa PNG, soalnya belakangnya itu nggak ada background-nya. Oh, Oh, yang apa background-nya clear ya, PNG ya? ya. Kalau bisa cari yang clear. Oke. Jadi lebih mudah nanti kita apa memposisikannya sih. Aku nyimpen satu folder itu isinya ya itu logo-logo gitu. Sama, sama Mas, sama. File-file SVG soalnya enak, gampang, lebih gampang. Bentar. Kayaknya hampir sama ya semua desainer kayaknya punya folder Iya, khusus itu material, khusus track, khusus bendera. hasil build juga itu penting. Pokoknya yang penting telaten mengenai garap paper model itu. Contohnya flag of Indonesia. Apa nih? Terus ini tinggal oke. Nah, ini kan kode ya, ini kita resize Ya, lagi. tinggal di skalain aja ya Nah, untuk menyesuaikan ukurannya. kita sesuaikan, terus terserah terserah kreator lah. Jadi sekarang atau diputar gimana? Nah, Ya. ini kalau kita klik ulang sebenarnya bisa ada itu sih, ada fitur Buat rotate ya. rotasi. Tapi rotasinya ini ada batasnya gitu, ada snapnya gitu loh. Jadi kalau tak rotasi gini kita grup. Nah ini kalau tak rotasi kan nah ini Oh kalau ya. nggak kita pakai kontrol itu bisa bebas. Tapi kalau kontrol itu nge-snap. Biasanya 15 derajatan gitu. 15. Oh, Nah, kelipatan 5 ya, kelipatan 5 ya 15, biasanya ya. 30, 45, 50. Oh, oke, Nah, oke. Oke, oke. jadi kalau misalnya sudutnya nggak miring-miring banget, mendingan pakai itu ya bebas gini aja. Kalau misalnya sudutnya udah deket ke misalnya kelipatan 15, yo pakai kontrol lah, nggak apa-apa. Kontrol aja. Oke. Kemudian kalau misalnya, Maaf Mas, itu benderanya kayak kegedean nggak sih? ya ini contoh aja sih. Oh, contoh. Nah, sekalian nah, biar enak langsung Nah, teman-teman nanti praktekin. nah ini terus anggapnya selesai lah contohnya. Oh Terus ini, tinggal di copy ya. Oh iya. iya. Oke, oke. Nah ini kalau lingkaran kan ada fiturnya sendiri. Oke, oke. Ini Oh iya, langsung lebih sesuaikan aja. gampang ya. Nah ini kalau Tinggal di ini copy. bisa kita sesuaikan sama garis hitamnya aja sih.
Hmm. Nah, itu terus kita ganti warnanya dipakai yang fill-nya. Kalau stroke-nya nggak usah sih menurutku. Nah, ini bisa Oke. kita ganti 80. Nah, kalau masalah visibilitas itu juga penting sih. Jadi Ya, menurutku antara 60-80% masih itu enak ya. Hmm. udah notok sih. Nah, terus kalau Oke. bawahnya ya sama kayak itu tadi. Nah, kan peleknya merah. Nah, itu Ya. kita tumpuk lagi aja bisa. Oh, jadi tetap satu layer ya dia ya rodanya ya. Nah, nah, terus kalau udah ya, kalau misalnya ada roda lainnya, ada part roda lainnya, ya tinggal kita copy paste saja. Copy aja, copy paste. Oke, oke. Nah, kan udah snap sih. Nah, itu kita tinggal copy terus aja sampai sampai Keisi selesai. semua ya. Nah, wis. Oh, Wah, belum di lock. Belum heeh. di lock tuh kayaknya tuh. Dari ke layarnya. Oh iya, udah. Ya udah, tinggal sesuaikan lagi aja. Oke. Nah, jadinya Dan kan ini juga nanti akan tekniknya sama semua ya Mas ya dengan part-part yang lain itu dengan sama. pewarnaannya sama semua ya tekniknya ya. Tinggal kita Nah, bikin layer baru atau dibantu. kalau roda ini pakai rectangle aja udah cukup sih. Oh, oke. Warnanya sama dengan yang Hmm. hitam itu ya. Ya, terus Oke. ini kan ada tool dari namanya Oh, buat nyedot warnanya ya Picolor. biar sama ya Picolor ya. Nah, ini ya kita tinggal klik aja, nanti tambah. Oke, dia sama ngikut dia ya. Oke. Udah kebayang sih tekniknya nih teman-teman dari modeling di SketchUp kan biasanya kalau saya perhatiin selama ini desainer tuh pakai Pepakura ya. Hmm. Cuman sekarang saya baru lihat nih Mas Arungga pakai plugin. Nanti minta tolong di itu ya Mas ya di-share ke teman-teman juga nama pluginnya apa. Jadi Hmm. nanti teman-teman bisa langsung cobain juga nih. Saya terus terang sih belum pernah sih nyobain plugin dari SketchUp ini sih untuk yang unfolding sih. Ini baru juga nih informasinya nih. Heeh. Nanti tolong di-share ya di kolom chat ataupun di Facebook biar teman-teman juga bisa langsung coba nanti. Ini udah mau selesai atau ada kayaknya penomoran belum nih Mas? Manual juga ya Mas penomoran part Penomoran itu biasanya. ya itu biasanya tak taruh kalau nggak di line-nya atau ya di dekalnya. Itu Oh, jadi ya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu dan seterusnya. manual ya, tetap manual satu-satu juga Hmm, gitu ya. ya. Oke, oke. Tapi biasanya kalau aku bikin part itu biasanya ada ada susunannya gitu, ada ordernya gitu. Jadi Hmm, hmm. misalnya gini, ini part 1, part 1. Oke, oke, oke. Nah, ini kalau umumnya kan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ya, 9, 10. hmm, Nah, hmm, hmm. itu biasanya tak pikirkan dulu, soalnya ada part yang langsung nempel di bodinya. Oh, Jadi ngikut ya contohnya berarti ya. kalau turret ini kan ada part sendiri, tapi dia itu nanti ketempelan lah di Hmm, part hmm, yang hmm. bodi aslinya. Itu biasanya tak Ya, namain sendiri. Jadi 1A, tak biar kelihatan. oke. Kenapa tak jadikan A, B, C, D itu? Soalnya nanti walaupun nggak ada instruksi, seenggaknya builder ini nanti mereka Hmm, hmm. kepikiran nanti Ya, pokok ngeh gitu loh. udah tahu ya urutannya ya, Ya, udah tahu Mas ya. Oke, oke. jadi seenggaknya secara alami mereka tahu. Hmm, Kemudian hmm. ada part yang misalnya selang-seling kayak gini. Hmm, Nah, ini hmm, kan hmm. sebenarnya polanya sama, saking Iya. dia itu di sisi yang berbeda. Nah, ini biasanya kan karena nyambung Hmm. ke nomor 1, jadi contohnya 1 B R. Jadi dia itu nanti di kanan. Kalau Oh, di ini right left gitu ya. Oke, jadi oke. 1 B L. Oh, Yang oke, satunya oke. juga gitu. 1 C Hmm. R. Nanti yang sebelahnya 1 B C L. Hmm. Ini aliran Polandia nih kayaknya nih.
Mas Arungga nih. Iya, satu apa? Itu apa kayak pilihan ganda. Kalau ini uraian Oke, ganda. oke, oke. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak soal ulangan kan satu A, satu B, satu C, tapi kan masih satu nomor secara teknis. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi walaupun misalnya nanti apa tapi biasanya Mas Arungga selalu bikin instruksi juga ya kalau untuk apa desain-desainnya atau ini tergantung Kalau feeling modelnya sih, juga. kalau feeling. Hmm, Biasanya tergantung sih. Kalau misalnya oke. partnya banyak, itu biasanya tak bikinkan kalau Instruksinya antara ya, instruksi. partnya banyak atau ada memang permintaan dari yang minta dibikinkan itu memang Hmm, secara ekspres ada disuruh bikin instruksi, ya aku bikin instruksi. Kalau oke, enggak, ya oke. biasanya aku ngandalkan pakai angka part yang kayak Teknik gitu. seperti ini ya, teknik apa Nah, urutan part sekaligus juga nanti ada informasi kanan kirinya. Jadi kalau misalnya apa instruksinya tidak ada, minimal builder udah tahu nih urutannya nih seperti itu ya. mm-mm. Oke, oke, oke. Kebayang, kebayang, kebayang. Sama kadang biasanya aku juga pakai simbol. Jadi gini, saya tak bukakan file yang lain yang Ya, contoh ya aja Mas. agak lama. Kelihatan? Tapi berat gak sih Mas untuk apa pakai Inkscape ini biasanya? Inkscape itu Kalau aku dulu pakai Asus yang buat kantoran itu cukup sih. Tapi ya masih gitu. cukup ya, nggak terlalu berat ya. Oke, oke. Kalau Tapi ya gitu sih. Memorinya ya pintar-pintar ngerawat. Soalnya kalau buka Google aja kadang RAM-nya udah dihabisin sama Google-nya. dimakan sama Inkscape ini ya. Itu Oke, nanti oke. rebutan kadang Inkscape-nya nge-crash. Mm-mm. Tapi biasanya nggak sampai sih kalau partnya nggak banyak poligonnya nggak banyak itu aman kok. Ya, Nah, kayak oke. kayak gini biasanya wis aman sih. Oke, oke. Oh ya, ini mungkin buat informasi juga teman-teman, ini Inkscape ya bisa di-download langsung ya dari internet ya. Ya Gratis ya bisa, Mas ya Arungga ya. gratis, Free ya. Ini nggak usah software free bajak, ya. nggak usah bajak ke sini. Nah ini biasanya ada simbol. Biasanya kalau part-part yang kayak bentuknya Eh, tabung itu, belum kelihatan Mas Arungga. oh belum kelihatan sih. Contohnya belum kelihatan. Coba di stop share screen dulu, nanti baru kita buka lagi. Atau di stop dulu, nah kita buka, baru dibuka lagi. Kelihatan, Lagi loading. Oh, oke, oke. Wah, ini nih teman-teman bisa lihatnya apa hasil lebarkan. Westland Kosek ya, Dalam Westland ya, Heli ini Westland. twin pack Oh, Twin Pack. yang punyanya TNI AU. Kalau Oke. Westland Wessex itu dari Inggris, yang versi Inggris. Oh, oke, oke. Ya, versi Inggris. Nah Kebayang ini bentuknya sih. kalau ini biasanya simbolnya cuma dua sih aku. Pokok yang Hmm. penting simbol. Jadi kalau ini biasanya kan kalau nggak tahu biasanya yang 8B. Oh, itu buat ngelipat sama buat Nah, ngeround ya, buat dibikin ya selongsong ya. Oke, jadi oke. cuma itu doang sih. Kalau itu Oke, kalau oke. menurutku udah cukup banget. Atau kadang tak tulis aja langsung. Nah, misalnya ini. Oh, atas bawahnya gitu ya. Nah, Oke, jadi ini oke. langsung tak tulis saya timbang kebanyakan simbol tambah bingung. Jadi langsung tak tulis gini. Kemudian Oke, oke. juga kadang gini nih bisa itu sih. Orientasi tulisan part itu juga kadang aku buat biar ada hubungannya sama arah itu, arah part. Jadi Hmm. misalnya part 1B gini. Hmm. Kan kadang kalau misalnya tak putar gini, nah kan kalau normalnya kan gini. Nah, nah ini tak putar jadi biar mereka tahu, biar builder tahu atas bawahnya mana. Orientasinya iya, ya Ya, orientasinya mana. Oke, oke, oke. makanya menurutku itu orientasinya juga bisa dibuat indikator lah atas bawah itu di mana. Ya, Ya, jadi intinya minimal builder udah aware ya dari awal ya. uh, Notasi-notasi ini udah bisa kebaca nih. Oke, terus oke, kalau menarik, ini menarik. udah sebenarnya yang kalau builder baru itu sederhana sih sebenarnya.
Soalnya satu part skalanya 1:100 itu udah kecil, kehitung kecil. Kalau soalnya dari sana mereka kadang bisa 1 meter gitu, bisa sering. Kalau ini rencana skala berapa nih, Mas? Kalau ini 72 atau 100? ini 1/100, tapi Oh, masih 100 tahap juga sama ya? Oke, oke. tapi tahap test build masih yang. Oke, oke. Kita kembalikan lagi ke yang Kalau yang tadi udah ada hasil jadinya nggak, Mas Arungga? Biar teman-teman punya bayangan nih hasil desain hari ini. Sempat nge-build nggak tadi? enggak sih. Nah, ini kan kita anggaplah udah selesai gitu. Oke, Nanti oke. Nanti kalau misalnya mau ini di-share ya. Boleh ya ya di-share nanti ya. kalau paling nanti malam gitu tak kerjakan Oh, bentuk dirapin lagi. jadinya nanti Oke, tak oke. share. Nah, ini bisa bisa di-save langsung, Ctrl S. Belum Tapi kelihatan, Mas Arungga, di share screen-nya belum. belum kelihatan. Belum. Di share screen lagi. Oh iya sih. Udah kelihatan ya? Oke, sudah kelihatan. Oke, artinya ini sudah hampir 100% ya proses proses texturing, unfolding dan texturing di Inkscape ini ya sudah bisa dibilang Ya. sudah mau selesai ya. Langkah terakhir apa Ya. nih, Mas, biasanya? Nah, yang jelas ya kita save. Nah, itu ada dua, yang file save biasa atau save as. Kalau yang file Oke. save yang biasa, Ctrl S aja udah cukup. Oke. Nah, kalau yang save as itu bisa Shift Ctrl S itu kita jadikan file baru. Oke. Jadi, nah karena biasanya kan kita share atau kita jual, itu bentuknya yang bisa lebih gampang diakses ke builder yang jelas. Nah, Iya. kita jadikan file PDF. Kalau ini kan Oh, PDF SVG ya. kan biasanya susah sih kalau orang-orang buka, soalnya aplikasinya kadang beda. Nah, kita save as, kita Jadi PDF ya langsung ya biasanya. Oke. kita jadi ini save as tab-nya kita ganti ke PDF. Oh, bisa langsung ke PDF. Oke, oke. Lebih mudah sih. Udah, kita save. Oke. Nah, ini kalau ini biasanya bisa langsung oke aja. Bisa langsung iya langsung ini ya, langsung jadi ya file PDF-nya ya. Oke. Oke, kebayang. Jadi kita bukakan yang file SVG-nya. Masih loading, Mas. Iya. Udah keluar. Belum kebuka, Mas. Nah, Oke, lagi loading. udah keluar. Oke, ini dia file-nya. Nah, Ini berarti udah siap dicetak ya? Artinya ya, sudah di format A4 udah siap dicetak juga ya? ya, kalau ini kan masih mepet. Nah, terus kan Oh, oke. tadi udah tak sebutkan di fitur transform sebelumnya kan bisa kita pindah-pindah. Ya, Itu digeser-geser. kita sebenarnya sebelumnya itu kita sesuaikan ke margin papernya, margin printernya dulu. Biasanya itu paling kecil itu 0,5 cm itu udah mepet sih. Jadi sebenarnya yang tadi ini bisa kita pakai contoh langsung. Udah kelihatan yang Inkscape-nya Lagi ya? loading. Oh, oke nih, sudah. Oh, kita sesuaikan lagi ya ke posisi senternya ya. Nah, itu kita transform, kita pindah misalnya 5 mm. Kalau aku biasanya kalau amannya itu sih 10 mm, 10 1 mm. cm ya, 10 mili ya. 1 cm aman sih biasanya. Nah, ini kan udah agak nah. Ya. Ini gabung soalnya. Oke. Sama itu sih, kalau sebelum pindah itu layernya Digabung dulu ya, dibuka semua. di grup dulu biasanya. Nah, itu Biar ngikut semua ya. nah ini juga
Nah, jadi bisa sesuai. Ya, oke. Terus ya sebenarnya kita bisa langsung save. Oke. No save filenya nggak sampai. Oh, karena masih kebuka. Usahakan itu deh. Usahakan Ya, jangan buka. jangan terlalu mepet juga ya. Oke. Jadikan PDF tadi. Kalau nge-save-nya tahapannya sama sih kayak tadi. Iya. Hmm. Jadi Ya, oke. nah, ini kelihatan ya. Oke. Udah nih ya, udah nggak terlalu mepet ya tadi ya. Nah, ini kan udah agak nengah. Jadi kalau kita print nanti nggak kepotong-potong gitu. Jadi bisa pas di kertasnya. Oke. Ya, Oke. tahap terakhir ya Tinggal print aja ya. Berarti ya ya di format A4 ini ya. print, kita test build, kalau udah oke, ya lanjut kita rilis. Kalau masih ada yang kurang, ya Balik lagi. kita balik lagi ke tahap yang itu, yang nge-texture itu tadi. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya cuma itu aja, udah selesai. Tinggal menikmati hasil, tinggal dilihat-lihat, dinikmati. Oke. Itu aja ya Mas Arungga, proses desain yang biasa Mas Arungga lakukan nih tadi teman-teman dari SketchUp, terus tadi ada pluginnya ya, Flattery itu nanti teman-teman bisa download aja, terus juga langsung tadi Mas Arungga demo live juga. Ya gimana Mas? Ini udah ada itunya sih, udah ada di chat, Oh udah di-share ya? udah di share. Oke. Oke, kita mungkin masuk tanya jawab aja ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang tadi pertanyaan, kita cek aja dulu nanti di kolom chat ini nih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung nanya sama Mas Arungga, monggo. Ini saya sambil ngecek tadi kolom chat nih. Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan. Mantap. Ini pluginnya udah di-share ya tadi ya sama Kang Fai nih, Flattery. Bisa langsung dipraktekkan aja teman-teman. Oke. Cukup panjang nih chatnya nih, tadi saya nggak sempat perhatiin nih. Oke. Monggo teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Nanya dong Om. Ya, dari Mbak Reni, silakan Mbak Reni. Itu kan kalau biasanya kan kita kalau share file PDF biar enak dilihat, itu kan sebelahnya kan kayak kosong banget gitu ya. Nah itu mau nanya, kalau misalnya kita mau rapiin lagi dalam artian biar enak dilihat sih, biar sebelahnya nggak kosong-kosong banget. Itu kan kayak sebelahnya tuh kosong banget, yang sebelah kirinya tuh full banget gitu, padat lah. Itu kalau misalnya mau pindah-pindahin lagi, mau ngatur-ngatur lagi biar enak tata letaknya, terus kan nanti kan ada judul, ada apa segala macam kan. Itu biasanya sama kayak Photoshop nggak ya di Inkscape itu? Jadi layernya diklik lagi terus dipisah-pisahin lagi gitu nggak sih? Iya, bisa. Kalau di Inkscape ini ada ungroup-nya, jadi kita bisa pisahin satu-satu gitu. Kalau aku pindahkan ke misalnya satu file gini, tak pindahkan ke tengah gitu, kan masih aku buat grup. Nah itu kalau misalnya aku pindahkan file-file yang satu-satu, yang kecil-kecil, itu nanti aku ungroup. Jadi nanti pad-nya ini nanti pecah-pecah sendiri, nanti bisa tak pindah ke tempat lain lah. Jadi bisa aku buat modifikasi lagi. Oke. Berarti di ungroup lagi, terus baru nanti dipilih mana yang mau dipindahin ke kiri, ke kanan, atau mau layoutnya seperti apa, itu nanti pas di Inkscape juga ya? Pas di layer-layernya itu ya? Iya, bisa mungkin bantu sedikit dari Inkscape-nya juga sih Mbak Reni ini, biasanya nanti Mas Arungga akan setting-setting atur lagi. Cuman kalau saya sih lihatnya nih daripada kosong, Mas Arungga di copy aja nih, ini masih bisa muat 2 nih kayaknya nih.
Iya, Jadi 2 model sekaligus nih. Jadi 2 model. Iya, gitu. atau gini. Jadi mungkin yang satu nanti versi apa ya, misal versi Rusianya atau versi marinir mana gitu. Jadi satu pola bisa ada 2 versi daripada apa kosong begini. Mungkin begitu kali ya bayangan saya sih. Iya memang Jadi bisa ada gitu. heeh. Jadi aku ini kan soalnya aku bikin ini itu sih speedrun aku. Jadi satu ini pokok dadi. Jadi kalau ini ada contoh lagi yang aku bikin 2 model. 2 versi ya, 2 versi kemo ya. Bukan 2 versi Jadi lagi, udah 2 pesawat sih. oh 2 pesawat. Ngirit banget Soalnya kan itu skalanya 1:144. Jadi nanggung ya. kecil. Heeh. Oh aku pernah. Kemarin pas bikin Boeing juga gitu tuh, bikin Boeing 1400. Heeh. Apa, satu model ada 1 lembar ada 2 pesawat, biar ngirit. Nah, kayak gini. Nah, iya bener. Nah, ini kan Persis. setengah Iya, atas berarti kan bawah tuh ya. Iya, atas bawah, iya. Lumayan ngirit nih. ini biasanya kalau mode lagi hemat tempat. Jadi aku bikin 1:144. Iya. Ya kayak gini. Terima kasih nih Mas Fazaru nih udah di-share apa link untuk lettery-nya. Nanti teman-teman bisa langsung itu ya, bisa langsung download. Sama filenya udah dikasih juga tuh, langsung tuh. Udah cukup lihat. Silakan dicoba nanti. Yang buat tab juga ada tuh tadi apa? Bisa juga langsung dicoba nanti. Oke. Ada lagi teman-teman mungkin pertanyaannya, kalau misalnya tidak ada nanti kita lanjut di grup aja ya, di komentar di live-nya aja. Mungkin malam ini udah cukup. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Arungga atas sharing-nya. Ini ilmu baru. Saya baru lihat nih desain SketchUp pakai Inkscape, terus juga tadi pakai plugin Flattery. Karena biasanya selama ini saya lihat teman-teman desainer itu biasanya banyak kan pakai Pepakura sih untuk yang standarnya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Arungga. Lanjut terus untuk model-model selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di grup ya. Oke, Terima kasih. terima kasih. Foto bersama. Oh iya lupa nih Mas Kris. Yeay. Minta tolong ditutup dulu Mas Arungga itunya apa share screen-nya. Udah pada keluar. Lupa. Kameranya nyalain dulu semuanya dong. Jangan malu-malu. Pada hitungan ke 100 ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam semua.